Belakangan ini, publik dihebohkan oleh laporan dari Kejaksaan Agung yang mengungkap kerugian negara akibat korupsi di PT Pertamina Persero yang mencapai 193,7 triliun pada tahun 2023. Angka ini bahkan disebutkan oleh beberapa analis bisa membengkak hingga 968,5 triliun jika menghitung dampak secara tidak langsung seperti defisit energi, kenaikan subsidi, dan juga gangguan pasokan terhadap masyarakat. Kasus ini menempati posisi pertama sebagai kasus korupsi terbesar yang disoroti oleh media nasional. Awalnya, Kejagung menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan LNG atau Liquefied Natural Gas dan pembangunan infrastruktur kilang yang melibatkan mantan jajaran direksi Pertamina, kontraktor swasta, dan juga pejabat pemerintah. Modusnya berupa markup anggaran, pengaturan dalam proyek fiktif, dan juga aliran dana ilegal ke rekening pribadi. Kerugian sebesar 193,7 triliun setara dengan 19 kali anggaran kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2023 atau biaya pembangunan 20.000 km jalan tol. Angka 968,5 triliun yang ramai diperbincangkan bukan hanya berasal dari kerugian langsung, tetapi juga akumulasi dampak sistemik korupsi di Pertamina, seperti pembengkakan subsidi energi. Korupsi menyebabkan inefisiensi operasional, sehingga pemerintah harus menambahkan subsidi BBM dan juga gas untuk menutupi defisit Pertamina. Yang kedua, adanya gangguan pasokan energi. Proyek yang dikorupsi sering mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi, memicu kelangkaan gas LPG 3 kg dan juga solar di daerah terpencil. Yang selanjutnya ada penurunan kepercayaan dari investor. Skandal korupsi membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di sektor energi Indonesia. Meski angka 968,5 triliun masih perlu dikaji lebih lanjut oleh auditor independen, fakta ini membuktikan bahwa korupsi di Pertamina bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi mengancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Bayangkan, seorang ibu di Nusa Tenggara Timur yang harus berjalan 10 km jauhnya hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, atau nelayan di Sulawesi Selatan yang tak bisa melaut karena solar yang langka dan harga yang melambung tinggi. Ini adalah konsekuensi yang nyata dari korupsi di Pertamina. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki distribusi energi digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2023, kelangkaan LPG 3 kg di 15 provinsi di Indonesia menjadi bukti gagalnya sistem pengadaan akibat korupsi. Akibatnya, harga LPG di pasar gelap meroket hingga Rp30.000 per tabungnya. Padahal, harga resminya sendiri hanya Rp18.000. Masyarakat miskin pun makin tercekik. Adanya monopoli dan minimnya transparansi. Sebagai BUMN strategis, Pertamina hampir menguasai seluruh pasokan energi nasional. Sayangnya, proses pengadaan proyek dan laporan keuangan kerap tertutup dari publik. Yang kedua, regulasi yang sering diakali. Proyek energi sering dikemas dalam skema kerjasama dengan kontraktor asing yang memudahkan praktik markup dan komisi gelap. Yang ketiga, budaya sumbang-menyumbang. Pemberian hadiah atau fee proyek kepada pejabat dianggap sebagai hal biasa dalam budaya korporasi. Kejagung dan KPK telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini,
termasuk mantan Direktur Utama Pertamina dan pejabat Kementerian ESDM. Namun, tantangan terbesarnya adalah data proyek yang rumit. Pengadaan proyek energi sering sengaja dipersulit untuk menghambat investigasi. Yang kedua, adanya intervensi politik. Para tersangka diduga memiliki koneksi kuat dengan elit politik, sehingga memperlambat proses hukum yang sedang berjalan. Yang ketiga, perlindungan whistleblower. Saksi dan pelapor di internal Pertamina sering diintimidasi atau bahkan dipecat. Audit komprehensif oleh BPK. Seluruh proyek Pertamina dalam 10 tahun harus diaudit untuk mengungkap kebocoran dana. Yang kedua, digitalisasi pengadaan proyek. Gunakan sistem e-procurement berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan mengurangi tindakan markup. Yang ketiga, reformasi tata kelola BUMN. Pisahkan peran regulator atau Kementerian BUMN dan operator Pertamina untuk menghindari konflik kepentingan. Yang terakhir, sosialisasi ke masyarakat. Edukasi publik tentang cara melaporkan dugaan korupsi di sektor energi melalui aplikasi lapor atau sistem whistleblower KPK. Kasus korupsi Pertamina adalah tamparan keras bagi bangsa Indonesia. Kerugian ratusan triliun rupiah bukan hanya soal angka, tetapi cerminan hilangnya hak rakyat atas energi yang terjangkau dan layanan publik yang adil. Seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gubron, korupsi di Pertamina adalah kejahatan yang menghancurkan masa depan generasi mendatang. Kita tidak boleh berhenti untuk berteriak, awasi, laporkan, serta tuntut pertanggungjawaban koruptor. Indonesia hanya akan menjadi bangsa besar jika energi dikelola untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang yang serakah.